Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Yezong memasuki kondisi misterius. Seluruh pengetahuan seni bela dirinya telah bersatu dengan pedangnya. Yezong pun menyerang monster raksasa tersebut dan membunuhnya. Shen Hong yang melihat serangan Yezong merasakan kalau kekuatan Yezong sudah meningkat dan sudah kehilangan kesempatan. Kedepannya akan lebih sulit untuk membunuh Yezong. Dengan kematian pemimpin para monster iblis, mereka seperti seekor anak ayam yang kehilangan induknya. Rencanaku gagal. Di tempat lain, Nili melihat beberapa monster iblis yang sedang mengacau di dalam kota Glory. Nili tidak ingin menggunakan gulungan peringkat legenda lagi, karena gulungan tersebut tidak mudah untuk didapat. Karena hal tersebut, Nili pun menggunakan belati terbangnya. Kembali ke tempat Yezong. Yezong yang sudah membunuh monster raksasa tersebut memerintahkan semua orang untuk pergi membantu tim lain. Akan tetapi, Yezong melirik monster raksasa itu dan melihat roh dari monster raksasa tersebut yang sudah membuka pengetahuan spiritualnya. Kemudian Yezong pun mengambilnya. Shen Hong yang melihat hal tersebut merasa iri. Akan tetapi, Shen Hong mengucapkan selamat kepada Yezong. Yezong pun menjawab, terima kasih. Tapi yang mengalahkan monster ini bukanlah aku, jadi aku tidak menyimpannya sendiri. Aku akan menyerahkan kepada orang itu, dia akan menentukannya. Kembali ke tempat Nili, dengan serangan belati terbang yang dilakukan oleh Nili secara diam-diam, banyak monster terluka, dan selanjutnya bisa dikalahkan oleh orang-orang di kota Glory. Lebih dari 20 jam kemudian, semua monster iblis berperingkat emas hitam berhasil dikalahkan. Dengan serangan terus-menerus, para iblis yang berada di luar kota telah meninggalkan dinding kota dan berlarian ke segala arah. Nili pun berkata, ini sebatas 1 juta monster. Bagaimana kalau 1 juta monster lainnya akan datang? Saat Nili bergumam, teman-teman Nili pun datang dan menanyakan kondisi Nili karena pergi secara tiba-tiba. Setelah Nili mengalami kesendirian seumur hidup di kehidupan sebelumnya, Nili pun merasakan betapa indahnya memiliki teman yang begitu peduli. Nili memberikan arahan agar mereka berlatih lebih keras dan menjadi lebih kuat lagi. Nili pun termenung mengingat kehidupan sebelumnya, di mana kondisi kota Glory yang hancur setelah diserang oleh para monster. Malam setelah pertempuran, Yezong menemui Nili dan mengucapkan terima kasih atas jasa yang dilakukan Nili untuk kota Glory. Nili pun menjawab, kalau kita kan keluarga, tidak perlu sungkan begitu. Aku jadi merasa tidak enak kalau begitu. Yezong pun menjawab, meskipun begitu, kau berhak menerimanya. Kami tidak akan pernah melupakannya. Bahkan para patriark dari beberapa keluarga besar tahu jasamu. Nili berkata, ayah mertua, resep untuk membuat benda-benda itu jangan sampai bocor. Jika resep itu bocor ke tangan serikat kegelapan, peledak itu bisa digunakan untuk menyerang kota Glory. Yezong pun menjawab, tentu saja aku tahu itu. Oh iya, saat aku bertarung melawan monster iblis, aku diselamatkan oleh seseorang yang menggunakan teknik peringkat legenda. Orang yang melakukan itu gurumu kan? Nili pun menjawab, mungkin memang beliau yang melakukannya. Memang kenapa? Yezong pun menyuruh Nili agar menyampaikan ucapan terima kasihnya. Selain itu, Yezong mendapatkan roh iblis dari monster badai salju yang terkuat. Bahkan iblis itu sudah membuka pengetahuan spiritualnya. Roh iblis ini sangat berharga dan langka. Tolong berikan ini kepada gurumu. Nili pun menjawab, itu tidak perlu. Guru bilang, roh iblis itu tidak berguna untuknya. Kebetulan beliau juga sedang bingung mencari hadiah untuk diberikan kepada ayah mertua. Jadi anggap saja roh iblis itu sebagai mas kawinnya. Beliau sudah seperti ayahku sendiri. Tanpa seizinnya, mana berani aku memberikan sesuatu yang berharga tanpa sepengetahuannya. Yezong pun berpikir, kalau tidak menerimanya, sama saja aku tidak menghormati gurunya Nili. Tapi, jika menerimanya, sama saja aku setuju menikahkan putriku. Padahal aku sudah banyak menerima hadiah dari Nili. Mana mungkin aku bersikeras menentang pertunangan ini. Yezong pun berkata, kalau begitu, aku akan menerimanya. Tapi mengenai Xiun, itu semua tergantung padanya. Kalau dia tidak keberatan, aku tidak akan menghalanginya. Nili pun menjawab, selama ayah mertua merestuinya, kurasa semua itu sudah cukup. Aku pasti tidak akan membuat Xiun bersedih. Ini sudah larut malam. Aku akan kembali. Setelah Nili kembali, Yezong pun mulai bergabung dengan roh iblis barunya. Di tempat lain, Shen Hong marah-marah, merasa hidup selalu tidak beruntung, dan berkata, Yezong, kita sudah tumbuh dewasa sejak kita masih kecil. Tapi kau selalu saja lebih unggul dariku, bahkan sampai kau menjadi raja kota. Dan kau Nili, sejak kau muncul,
kami jadi seperti diasingkan, dan bahkan sampai menarik perhatian keluarga Badai Salju. Sekarang setiap tindakan dari keluarga kami selalu diawasi oleh keluarga Badai Salju. Kemudian datang bawahan keluarga keramat, dan menyampaikan berita kepada Shenhong, bahwa Raja Kota akan mengumpulkan para ahli dari berbagai keluarga besar dalam 10 hari, untuk mendiskusikan cara menangani serangan monster iblis. Setelah berpikir, Shenhong pun mengatakan kalau dia akan datang. Berpindah ke kediaman Xion. Terlihat Ning-er sedang diobati oleh Xion di dalam kamarnya. Xion pun berkata, "Sepertinya kita sudah lama tidak berbicara, padahal kau satu-satunya temanku." Xion pun mengingat masa lalu bersama Ning-er, yang dulunya sering bersedih. Kemudian setelah kemunculan Nili, barulah Xion melihat senyum di wajah Ning-er. Xion berkata, "Tenang saja, aku tidak akan merebutnya darimu. Mana mungkin aku menyukai pria seperti Nili, yang selalu bertindak semaunya." Ning-er pun merasa tidak enak kepada Xion. Xion pun langsung berkata, "Jangan bicarakan hal ini dulu. Aku harus merawat lukamu dulu." Di saat merawat luka, Nili pun datang dan langsung membuka pintu kamar Xion dan berkata, "Apa kalian baik-baik saja?" Hal itu membuat mereka terkejut. Nili pun melihat tubuh kedua gadis itu yang tertutup dengan kain tipis. Seketika Ning-er menjadi malu dan Xion marah-marah lalu mengusir Nili keluar kamar. Setelah Nili keluar, Xion pun berkata, "Orang itu selalu saja melakukan hal-hal seperti itu. Dia memang perlu diberi pelajaran." Ning-er pun membela Nili. "Dia pasti tidak melakukan itu dengan sengaja." Xion berkata, "Kamu belum menikah dengan Nili, tapi kamu sudah membelanya. Bisa-bisa kamu nanti ditindas olehnya." Ning-er pun merenung. Apakah aku pantas menikah dengan Nili? Dengan bakat yang Nili punya, dia lebih pantas dengan gadis seperti Xion. Mana mungkin gadis dari keluarga bersayap sepertiku bisa dibandingkan dengan keluarga Badai Salju. Xion juga berpikir, meskipun Ning-er terkenal dingin dan tertutup, tapi sebenarnya dia sangat hangat. Di depan orang yang dia suka, dia menjadi sangat lembut dan hangat, bisa memberikan segalanya kepada orang lain. Sedangkan aku tidak bisa. Sebagai putri Raja Kota, aku harus menanggung banyak beban dan tanggung jawab. Aku tidak pantas untuk Nili. Di luar kediaman Xion, terlihat Nili yang sedang berkata sendiri, "Tak kusangka aku bisa sampai mencuci mata. Walaupun akhirnya aku dimarahi, hanya saja aku sudah melalui situasi hidup dan mati bersama Xion di kehidupan sebelumnya. Perasaanku terhadap Xion tidak akan pernah goyah. Di kehidupan sebelumnya, aku sama sekali tidak pernah berinteraksi dengan Ning-er. Yang aku rasakan hanya rasa kasihan terhadap penderitaannya. Tapi tak kusangka setelah beberapa kali bertemu, aku bisa merubah takdirnya. Bagaimana seharusnya aku membalas perasaan Ning-er terhadapku? Untuk sekarang aku tidak tahu caranya. Kita lihat saja apa yang terjadi nanti." Setelah masuk ke peringkat emas bintang 2, kali ini aku harus memperoleh wawasan baru. Ranah jiwaku memiliki kemampuan untuk menyerap energi jiwa di sekitarku. Semakin banyak energi, semakin cepat kultivasiku. Aku harus berhati-hati agar tidak terluka lagi. Keesokan sore harinya, Nili pun bertemu dengan Xion dan menyapa Xion. Dengan raut muka marah, Xion berkata, "Nili, mulai sekarang kau tidak boleh lagi tinggal di sekitar halamanku. Hari ini kau harus pindah." Nili pun menjawab, "Kenapa?" Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.